iri, dengki, sorry, saya tidak seperti itu ya. Jadi pun misalnya tetangga beli apa, beli sofa, beli apa, kulkas, beli mesin cuci atau apalah itu yang mewah-mewah, atau renovasi rumah atau apa, kayak orang lain yang pokoknya saya harus saingi dia, saya nggak boleh kalah. Ayo, ada nggak teman-teman di sini yang kayak gitu? Jangan ya teman-teman, kita nggak perlu bersaing sama orang lain, kita cukup fokus ke diri kita aja, fokus sama apa yang bisa kita hasilkan, apa yang bisa untuk kemajuan diri kita, untuk usaha kita. Jangan pernah melihat ke kanan dan ke kiri sehingga fokus kita itu jadi buyar gitu. Nggak perlu ya, kita nggak perlu bersaing materi, bersaing apalah perabot sama orang, nggak perlu. Kalau memang takarannya kita segini, usaha kita udah maksimal, ya udah mau gimana lagi kan, kita harus terima. Kalau ya udah maksimal, saya ini segini yang bisa saya hasilkan, nggak bisa lagi lebih, saya nggak punya kemampuan itu. Kan masing-masing orang punya ya, punya dia itu kayak gelas, masing-masing orang itu punya gelasnya masing-masing, ada yang punya gelas besar, ada yang kecil. Nggak bisa dipungkiri, apa yang menjadi berkat kita biasanya itu sebanding dengan apa yang kita korbankan. Nah, kita juga harus tahu diri, apa yang kita korbankan itu nggak sebanding sama orang lain, itu jangan pernah membandingkan diri kita gitu loh. Ya wajar toh dia bisa kaya, dia bisa sukses, dia bisa apa gitu. Ya karena pengorbanan dia itu sebanding lurus gitu. Nah, dukungan dia juga berbanding lurus, dukungan dia juga besar gitu. Nah, bisa jadi kayak gitu. Sedangkan misalnya kita nggak dapat dukungan apa-apa dari siapa gitu. Ya maklum aja gitu kalau kita nggak gini, nggak bisa setara sama dia, tapi kita kan punya kelebihan yang lain. Pokoknya hidup itu kurang lebih lah, mau dia kaya mau dia miskin ya, satu hari makan ya tetap 3 kali, tetap makan kenyang. Sekarang itu udah nggak mungkin lagi untuk kelaparan gitu ya. Kita kan kalau misalnya ini ya, saya bukan mau takabur sih ya teman-teman, kalau untuk kelaparan kayaknya agak nggak mungkin gitu kan, kita bisa minta kerjaan ke orang lain gitu kan, kecuali ya udah musibah gitu dari Tuhan, misalnya kita memang ditakdirkan kita itu kayak lagi menuai buah karma buruk kita misalnya ya, datangnya bersamaan semua, ada penyakit, ada ini, ada itu ya, pokoknya amit-amit lah yang negatif itu jangan sampai datang sama kita. Itulah fungsinya kita berdoa. Selain berdoa, usaha juga perlu. Janganlah kita itu cuma berdoa nyembah Tuhan itu sampai sehari itu berapa kali tapi kita nggak ada usaha gitu, nggak ada. Misalnya kita dikasih rezeki lebih, kita nggak nabung. Pokoknya rezeki lebih yang dikasih hari itu harus dihabiskan hari itu. Ya habis toh, besok yang nggak ada lagi cadangannya. Besok yang nggak ada lagi untuk ini, untuk seandainya kalau kita besok nggak dapat rezeki lagi ya udah buyar, nggak ada gitu kan. Ya hidup juga perlu untuk berpikir, sebodoh-bodohnya kita juga harus berpikir mana kita itu harus ada spend, harus ada tabungan seminimal mungkin lah. Misalnya bisa nabung 5.000 atau bisa nabung 10.000. Ya jangan anggap itu uang 10.000 atau 5.000, jangan anggap itu uang kecil, tapi kalau kita kumpulkan itu bisa jadi banyak. Nah, kalau kita memang nggak mampu, misalnya sebenarnya mungkin mampu untuk kasih jajan anak misalnya, tapi kalau misalnya itu bisa digantikan dengan makanan yang ada di rumah, jadi anak kita sebisa mungkin nggak usah jajan gitu. Jadi kan ada spend, lumayan lah kan sedikit, nggak banyak ya sedikit. Nah, jadi kita tuh hari besok itu masih ada gitu cadangan kita. Kayak yang di Alkitab kan ada kisah perempuan yang bawa lentera kan, yang bawa lampu, tapi ada yang membawa perbekalan dan ada yang enggak bawa perbekalannya, enggak bawa perbekalan minyak. Ya kayak gitu juga ceritanya ini, jangan sampai kita itu enggak membawa perbekalan, jangan sampai kita itu cuma bawa lampunya aja gitu, hanya ada minyak yang ada di lampu itu aja, jangan sampai kayak gitu. Ya nanti kalau padam ya gimana ya, kayak gitu sih. Nah, masalah iri tadi, saya terus terang saya kadang
suka banget bingung sama orang yang punya sifat iri dengki itu. Kadang itu bingung saya. Kalau prinsip saya itu malahan gini, kamu jangan ganggu saya nggak bakalan ganggu kamu gitu. Bukan berarti dia ganggu saya terus saya harus balas ganggu dia, enggak ya. Tapi orang tipe saya itu gini, seandainya dia ganggu saya, oke, saya tunggu sampai saya ada kesempatan untuk balas dia, saya akan balas dia. Gitu kalau saya itu. Misalnya saya dicubit orang hari ini atau saya dipukul orang hari ini, saya itu langsung gitu, langsung balas dia, langsung pukul, langsung cubit. Enggak. Tapi dia dibiarin aja gitu. Semoga dia selamat gitu ya. Ada gantinya gitu. Enggak dia nanti dipukul orang lain atau dia mendapatkan musibah. Ya tetap aja nanti adalah gitu ya. Saya percaya hal itu ya teman-teman. Teman-teman sama nggak sih kayak saya gitu? Atau teman-teman langsung balas gitu. Dipukul orang atau dikecewakan orang itu langsung gitu. Langsung hajar gitu. Kalau saya itu saya nggak mau banyak masalah sama orang lain, ya biarkan aja. Kalau dia merasa punya masalah sama saya, ya saya biarkan aja. Saya nggak mau tahu urusan dia. Yang penting yang saya tahu itu diri saya dan keluarga saya, kepunyaan saya gitu. Apa yang saya punya, saya nggak mau tahu dia urusan dia itu, dia mau benci, mau nggak seneng, mau iri dengki sama saya nggak mau tahu. Penting itu diri kita sendiri. Mungkin teman-teman ada yang ngalamin di sini ya, pasti kalian banyak yang ngalamin di masalah kayak gini kan, masalah iri dengki gitu. Perbekalan minyak tadi yang saya ceritakan. Oke, sampai di sini dulu cerita saya. Semoga teman-teman bisa, bukan saya bilang apa yang saya ceritakan itu adalah cerita yang bagus, tidak. Tapi teman-teman kan punya jalan pemikirannya masing-masing. Siapa aja yang setuju sama saya. Mungkin dari teman-teman yang dengar cerita saya, ada yang persis sekali sifatnya kayak saya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.